Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novel Hibatullah dari kelas 5C, nomor induk mahasiswa 190410665. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab proyek UTS sistem kendali. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara kerja sistemnya. Karena ini dibuat menggunakan simulasi atau Proteus, kita akan menjelaskan dari mulai yang program pompa hisapnya dulu. Jadi ini diibaratkan pipa. Ketika pipa air ini menghisap air dari bawah. Ini kita namakan katode. Kita disimulasikan sebagai tombol ketika airnya sudah menutup semua katode, maka pompa hisap siap digunakan dengan indikasi lampu LED kuning berkedip. Nah, ini tombolnya. Ini untuk tombol hisap di sini. Ketika sudah kuning bisa dinyalakan. Tombol on kerja. Kemudian ketika air sudah meninggalkan katode 1, itu program belum berhenti. Tapi ketika sudah meninggalkan katode kedua, maka program otomatis berhenti dan tidak bisa dinyalakan. Setelah itu, ketika sudah penuh, ketika program digunakan, maka motor bisa menghisap atau berjalan, relnya juga berjalan. Kemudian kita bahas tentang ini. Ketika air sudah menenggelamkan katode, maka program transfer siap digunakan dan program hisap otomatis mati. Namun ketika sudah meninggalkan katode 1 dan 2, maka program akan berhenti atau tidak bisa digunakan. Oke, mungkin sekilas kerja sistemnya. Yang merah adalah indikasi program tidak bisa digunakan, entah itu pompa hisap atau pompa transfer. Namun untuk indikasi bisa digunakan adalah LED kuning berkedip, dan ketika program berjalan LED berwarna hijau. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasannya untuk kerja sistemnya. Kemudian saya akan menjelaskan karakteristik kerja komponen atau modul yang akan digunakan. Pada kali ini kita menggunakan tombol untuk saklarnya ya. Saklar untuk menghidupkan atau mengaktifkan. Kemudian ada modul relay, yaitu sama seperti saklar. Jadi fungsinya untuk mematikan dan menjalankan arus untuk bisa disalurkan ke
Di sini adalah modul motor. Di sini berfungsi untuk menghisap air dari bawah ke atas. Kemudian ada LED untuk indikasinya. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membuat program menggunakan LD Micro. Baik, kita langsung saja buka LD Micro-nya. Yang pertama, kita buat dulu kontak dengan cara menekan tombol C, instruction, internal relay. Sebelumnya kita setting dulu MCU parameternya menjadi 12. Di sini microcontrollernya microchip. Oke. Ini kita namakan internal relay 0. Kemudian selanjutnya instruction on dan off. Oke. T1 dan T2. Kemudian selanjutnya di sini internal relay 0. Oke. Di sini negasi. Ini baris yang pertama hanya berfungsi sebagai detak atau mengedipkan waktu kuning. Ini internalnya kita kurangi menjadi 50.000 biar agak cepat. Nah, seperti itu penampakannya. Kita run after. Setelah ini sudah, ternyata tersyarat lagi. Syaratnya adalah kita nyalakan dulu. Ketika X4 tergenang air, seharusnya ini masih menyala, tapi ketika tergenang atau meninggalkan air X4, maka langsung mati. Maka kita buat lagi di sini bawahnya insert run after. Kontak ini koil. Di sini X3, kemudian di sini R3. Ini fungsinya ketika kita masukkan dulu R3-nya. R3-nya di sini. R3 di sini. Kemudian kita pindah R2 di samping. Ini R2. Relay 2. Nah, ini fungsinya adalah ini kita nyalakan dulu. Saat seperti ini tombol bisa dinyalakan, relay aktif, motornya aktif. Tapi ketika X4 sudah tidak tergenang air, ini masih bisa berjalan. Ketika dimatikan, ditang bisa dinyalakan. Karena syaratnya adalah X3 juga harus tergenang air. Nah, ini baru bisa dinyalakan.
Nah, kita bisa dinyalakan. Oke, kita lanjut lagi untuk yang program transfernya. Ini karena terlalu panjang, kita masukkan di sini saja biar nggak bingung caranya. Kita masukkan koin di sini. Jadi untuk yang baris 3 atau untuk tombol-tombol, kemudian kita geser di sini. X3 kita geser ke sini sama X4. Kita buat lagi X3 di sini. X3 ini R3. Oke. Kita hapus yang 2. Oke, ini syarat untuk mengaktifkan tombol on di pompa hisap sudah berjalan. Sekarang tinggal yang di pompa transfernya. Oke, di bawahnya kita tambahkan lagi ini, kemudian kita kesampingkan. Nah, untuk pompa transfer, syaratnya adalah ketika atau di penampung semuanya tergenang air, maka program pompa hisap akan berhenti dan pompa transfer siap digunakan. Syaratnya adalah itu. Ini kita tandai sebagai ada 1. Ini kita tandai dengan X7 dan 8. Oke. Programnya kita namakan 4. Oke. Nah, jadi ketika ini tergenang air semuanya, maka pompa hisap otomatis akan berhenti. Maka kita beri R4 di sini, negasi. R4 negasi. Oke, kita coba simulasi dulu. Ini tergenang air. Oke. Kemudian kita nyalakan. Kemudian ini X7 X8 dan X8 tergenang air atau penuh penampungnya, maka otomatis pompa hisap berhenti beroperasi. Nah, oke, sampai situ program berjalan dengan normal. Sekarang kita tinggal menambahkan indikatornya. Untuk indikatornya kita buat wrong after aja. Insert wrong after. Nah, di sini kita untuk baris 4 kita buat untuk LED indikatornya. Oke, kita masukkan kontak
koil. Kita buat yang mudah dulu. Kita buat untuk yang warna merah. Sini adalah Y berapa ini? Y3. Nah, di sini adalah internal relay negasi 1. Kita coba lihat, putar. Nah, ini ketika program mati, maka merah akan menyala. Kita buat yang warna kuning. Bawahnya kemudian kita buat yang warna kuning. Nah, di sini ada R0. Kita sudah tandai yang baris pertama untuk ketipnya. Untuk kemudian di sini ada R2. Karena ketika X3 dan X4 dinyalakan, maka kuning menyala. Artinya pompa siap digunakan. Itu R2, kemudian di sini kuning kita tandai dengan Y4. Oke, kita coba. Nyala. Nah, warna kuning menyala. Kita coba matikan. Nah, berhenti. Oke, sekarang kita buat untuk yang warna hijau. Yang hijau. Kita geser dulu ke sini. Ini indikator warna hijau, pompa hisap. Kemudian kita lanjut ke indikator yang di pompa transfer. Di sini kita tandai dengan Y6. Apa ya? Kita masukkan dulu R1-nya di sini. Relay 1, oke. Yang ini dihapus saja. Kemudian di sini kita masukkan internal relay 4, oke. Kemudian di sini kita tandai 9, negasi 9. Oke. Nah, ini ketika dinyalakan maka lampu hijau menyala. Nah, ini karena kita belum memasukkan relaynya, kita taruh di sini untuk relay. Kita tandai dengan Y2. Ini untuk relay. Jadi ketika ini nyala maka hijau sama relay menyala. Ya, kita coba. Start real time. Klik. Nah, klik. Ya, seperti ini kira-kira.
Ya, seperti ini. Masih berkedap dan berkedip. Kita lanjut. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Kita masukkan untuk program lampu merahnya. Ini itunya kita hapus dulu. Kita masukkan lagi. Ini kita geser. Ini A4 negasi 9. Oke. Nah, seperti ini. Ini apa ya? Y2. Oke. Kemudian di sini kita buat untuk warna merah. Kita tandai dengan Y7. Ini kontaknya adalah R negasi 4. Oke. Ini karena ketika syaratnya sudah terpenuhi, ketika tadi penampung sudah terpenuhi, maka program siap digunakan. Kita nyalakan lagi. Oke. Starting time. Nyala. Ini sudah nyala. X7 X8. Ini. Ketika program terpenuhi, maka lampunya akan mati. Tapi ketika ada yang tertutup, maka ini akan menyala. Merahnya akan menyala. Tandanya program tidak bisa digunakan. Baik, kita lanjut lagi. Untuk yang warna hijau, kita tandai dengan Y8. Kita masukkan di sini dua kontak. Yang pertama, bukan, itu warna kuning. 0. Oke, diawali dengan 0. Kemudian di sini 4 R4. Ketika X7 dan X8 terkena air, maka kuning. Kita coba ke sebuah simulate. Ini X3 terkena air. Kemudian kita nyalakan. X7 dan X8 terkena air, maka akan menyala. Ya. Kita sudah membuat program. Sekarang saya akan menjelaskan ini untuk cara instalasi sistemnya. Oke, karena kita di sini menggunakan simulasi dulu, kita instalasi ke Proteusnya. Sebelum itu kita cocokkan pin yang ada di sini dengan Proteus. Oke, yang pertama ada Y1. Y1 adalah tombol. Kita lihat di sini. X1 adalah tombol on pompa hisap. Itu adalah off. Di sini ada X2. Sebentar.
E dan F. Kemudian ada X7 dan X8. Di sini adalah O dan E, di sini 3 O dan E, 35 dan 36. Untuk X dilema O di sini benar, sudah. Kemudian selanjutnya adalah relay. Relaynya di sini C 4, Y2, relay 2, M pin 10 benar, Y3 adalah Y3 di sini sebentar. Oh, merah. G9 bisa benar. Y4 adalah kuning. E8 oke. Kemudian Y5 nya warna hijau. Y5 nya 7. Oke. Kemudian ini adalah Y6 untuk hijau. Pompa transfer adalah R37. Nah, 37. Kemudian Y7 nya di sini merah. T39 untuk Y8 nya kuning. 38 S38. Oke, setelah sudah kita compile dulu. Compile S full. Oke, kemudian kita langsung ke sini. Nah, ini sudah berjalan. Kayak saya jelaskan sedikit saja, jangan banyak-banyak karena ini sudah malam, saya ngantuk sekali. Nah, ketika X3 dan X4 tergenang air, maka indikator berwarna kuning. Maka tombol yang ada di sini siap digunakan. Ketika di on, berjalan motor indikator berwarna hijau. Nah, oke. Setelah elektroda di sini terkena air semua, maka program BISP akan berhenti dan transfer akan otomatis berjalan. Ya, seperti itu secara kerja sistemnya. Demikian.